bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh KM kita. Silakan Iqbal. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Oke, silakan duduk Iqbal. Terima kasih ya. Nah, sebelum dimulai, Bapak absen dulu ya. Siapa saja yang hadir? Ahwad, Hadir. Ainun, Hadir. Alesa, Amelina, Hadir. Asifa, Hadir. Aupa. Nah, sebelum kita belajar masih ingat dengan tepuk P5? Masih. Coba tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Kalau tepuk semangat 1 2 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, di sini bisa lagu Indonesia Raya? Bisa? Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Sambil berdiri ya, siap? Ya, yuk kita nyanyi lagu Indonesia Raya. 1 2 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Oke. Indonesia Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Kita. Nah, dengerin. Nanti ya sebelum belajar, kalau misalkan ingin bertanya atau menjawab, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah angkat tangan, jangan dulu berbicara. Nanti dipilih sama Bapak. Nah, pada pelajaran kali ini, kita akan belajar tentang yang namanya norma-norma di masyarakat. Diharapkan saat akhir pelajaran kalian bisa mengerti atau mengetahui pengertian norma-norma. Yang kedua, kalian bisa mengerti bentuk-bentuk norma yang ada di masyarakat. Yang ketiga, kalian bisa memberikan contoh-contoh norma-norma di masyarakat. Itu. Nah, tahu nggak norma? Ada yang tahu tentang norma apa? Ada yang tahu? Ya, silakan ini. Peraturan. Nah, kenapa sih perlu peraturan di masyarakat? Di kita, kenapa perlu aturan? Ada yang bisa jawab? Mengapa perlu peraturan?
Mengapa perlu norma? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, kalau misalkan nggak ada aturan, bagaimana? Kita misalkan kalau nggak ada aturan bisa mukul orang sembarangan, apa yang akan terjadi? Coba kalau nggak ada aturan. Terus kita kalau nggak ada aturan bisa mencuri seenaknya, bisa menghina orang lain seenaknya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu ya di video ini apa sih itu norma sama macam-macam norma. Kids, ada 4 macam norma dan contohnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat. Norma sendiri digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Jika ingin hidup harmonis, maka harus memahami aturan atau ketentuan norma yang ada dalam masyarakat. Lalu, apa saja macam norma menurut bidangnya dan contohnya ya? Yuk kita cari tahu bersama. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah serta peraturan hidup untuk manusia, kids. Sumber peraturan tersebut dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, ada beberapa contoh norma agama, antara lain menjalankan kepercayaan agamanya dengan baik, saling menghormati kepercayaan orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama. Untuk sanksi dari norma agama akan diberi setelah manusia meninggal dunia atau akhirat. Pelanggar norma agama di dunia akan menyesal hati, tidak nyaman, dan karma buruk. Norma kesusilaan. Untuk yang belum tahu, norma kesusilaan berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani manusia. Selain itu, norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan buruk berdasarkan kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Contoh dari norma kesusilaan antara lain, selalu berkata jujur, mengembalikan dompet yang ditemukan di jalan kepada pemiliknya, mengerjakan ujian sekolah dengan jujur, sikap ramah ke tetangga, dan menolong orang yang kesulitan. Sanksi yang diterima jika melanggar norma kesusilaan ialah dikucilkan dari masyarakat. Norma kesopanan. Norma kesopanan ialah norma yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan berkaitan dengan sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma yang satu ini muncul karena kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Contoh norma kesopanan antara lain menggunakan pakaian yang layak dan sopan, menjaga tutur kata, bertamu dengan sopan, gak meludah sembarangan, gak memotong pembicaraan orang lain. Jika melanggar, bisa mendapat sanksi sesuai adat dan tradisi yang diberlakukan atau dikucilkan dalam lingkungan. Norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam hidup masyarakat. Norma yang satu ini dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Contoh norma hukum antara lain wajib membayar pajak, gak melakukan tindak korupsi, gak berbuat kejahatan, mentaati peraturan lalu lintas. Seseorang yang melanggar akan mendapatkan hukuman seperti denda atau bahkan kurungan penjara. Nah, itu tadi macam norma dan contoh yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa. Coba kita melihat dari video tadi, norma ada berapa? 4. Oke. Siapa yang bisa menjawab? Norma apa saja? Silakan. Norma kesopanan. Terus ada lagi? Silakan Pak Irani. Kesusilaan. Silakan Imin. Norma agama. Silakan. Norma hukum. Oke. Nah, tadi ada norma agama. Ada norma apa lagi? Kesusilaan, kesopanan. Terus norma
hukum. Kalau norma agama, siapa yang tahu norma agama itu apa? Tadi? Ada yang tahu? Yang berhubungan dengan apa? Iya, siapa yang bisa jawab? Cung? Acungkan tangannya. Ayo. Ingat nggak tadi norma agama yang berhubungan dengan ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang kedua, norma kesusilaan. Siapa yang bisa memberikan contohnya apa? Norma kesusilaan harus apa saja? Ada yang tahu? Tadi bersikap jujur. Terus apa lagi? Berbuat baik kepada orang lain. Terus kalau norma kesopanan, di rumah deh kalian suka ngapain kalau mau berangkat sekolah? Ya silakan. Nah, mencium tangan orang tua. Kalau norma hukum, kalau itu mah peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, Bapak pengen tanya, kalau di sekolah ada norma hukumnya nggak? Apa contohnya? Ayo, kalau di sekolah misalkan apa saja? Dari seragam deh, harus pakai apa? Seragam sekolah. Terus kalau sepatunya? Hitam. Nah, seperti itu. Nah, sekarang di sini ada contoh pelanggaran norma. Kalian lihat ya dari video ini. Perundungan. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Bra, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tadang! Mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Hihihi, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kribo. Ais, dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Kribo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, Kribo misterius. Julukannya pas sekali untuk orang aneh sepertimu. mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono tukang onan. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Kribo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Okto tidak berangkat ke sekolah.
Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, Terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Dia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu gak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke Bu Guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Video tadi kalian harus mengerjakan ini ya. Oke, silakan kalian buat kelompok 4 orang atau 5 orang, silakan. Silakan. Bijak ke sebelah sini kan? Nya sama. Sebelah sana. Nah, ini nanti sambil mengerjakan sama Bapak di play kembali. Nanti kita tahu langsung balik. Ini udah? Ya. Dan semuanya? Silakan kerjakan ya itu secara berkelompok, oke? Boleh di sini di belakang ya. Diceritain misalkan ceritain dari ada iya saya siap, nggak apa-apa langsung aja di sini. Di sini ya, di sini. Diceritain nomor 1 itu ada apa aja di sana. Ya. Ada apa? Mau di sini boleh. Mau makan ada berapa? 4, mau apa aja? Terus kalau agama yang berhubungan sama ibadah kita kepada terus yang kedua disusila berarti tadi itu mas terus ada mama kesopanan kalau harus terikat
kesusilaan. Setelah itu berarti berhubungan sama hati nurani, dari jujur baik kepada orang lain. Ada nama Yusuf karena apa? Terus ada lagi nama norma agama berarti berhubungan sama ibadah kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke. Ada lagi yang di sini ada masalah? Yang mau dibuka itu. Jaketnya bukan. Bisa? Ada masalah? Tidak ada? Tidak ada. Kalau di sini ada masalah? Ada masalah? Kalau ada masalah silakan ajukan tangannya ya, angkat tangannya. Nah, kalau kesusilaan juga berhubungan dengan hati nurani kita mulai jujur, mulai kita sama orang lain, baik kepada orang lain. Terus ada lagi kira-kira yang tidak tersebut melanggar norma yang benar. Video kira-kira melanggar norma agama, kalau melanggar norma agama yang diteladani berarti yang dicontoh sama kita. Berarti yang dicontoh. Nah, kalau yang artinya yang dihindari, kita jangan contoh. Jangan jangan kita kan harus dihindari dulu. Kalau ya berarti kamu kalau sebagai ibu harus ngapain? Kamu kalau lihat kamu yang kalau yang dijelasin ya. Contoh nanti aja. Jauh udah berarti kalau semuanya kalau emang mau saya ya udah karena semuanya sudah mengerjakan, oke? Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan Iqbal ke depan. Semuanya silakan mendengarkan presentasi dari Iqbal. Silakan Iqbal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B.
Satu, anak yang dijahili setiap hari. Dua, pelanggaran norma apa saja yang ada di dalam video tersebut. Norma hukum. Tiga, bagaimana sikap kita terhadap video tersebut? Apa yang harus kamu lakukan? Kamu akan membiarkan mereka lalu lapor ke guru. Sikap atau perilaku seperti apakah yang harus kalian teladani dari tokoh-tokoh yang ada dalam video tersebut? Membantu teman yang dijahili. Sikap atau perilaku seperti apakah yang harus kalian hindari yang ada dalam video tersebut? Menjahili orang lain. Cerita gambar di bawah ini dikaitkan cerita kalian dengan pelaksanaan norma dalam kehidupan, kemudian prestasikan kehidupan. Anak yang sedang cium tangan kepada ibunya dan itu termasuk norma kesopanan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, hasil diskusinya. Semuanya silakan menghadap ke depan semuanya. Silakan. Menghadap ke depan semuanya. Oke. Hai. Coba tepuk 1 kali, tepuk 2 kali. Oke. Bapak pengen tanya nih. Tadi kita belajar tentang apa? Norma. Norma itu apa sih? Cuk? Peraturan, pinter. Kalau misalkan norma itu ada berapa? Siapa yang bisa? Silakan. Bisa? 4. Sebutkan bentuk-bentuk norma. Siapa yang bisa? Silakan. Rafli. Kesusilaan. Terus? Selain itu ada lagi? Silakan Putri Citra. Norma agama. Terus silakan Nijam. Norma hukum. Terus? Kesopanan. Oke. Nah, karena pelajaran ini sudah berakhir, coba ada bagaimana? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Ada kesulitan apa tidak? Tidak. Ada yang belum dimengerti kah? Tidak? Oke. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.